Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi bersama saya di materi digital branding. Untuk part 1 kemarin kita sudah bahas sampai di konten digital yang efektif. Oke, kali ini akan kita lanjutkan di part 2. Selanjutnya ada pemanfaatan platform media sosial. Platform itu apa sih? Platform itu tempat. Nah, namanya juga jualan di menggunakan teknologi digital, berarti tempatnya di mana? Bisa di Instagram, bisa di Facebook, bisa di Twitter, bisa di TikTok atau LinkedIn. LinkedIn ini orang-orang atas, kelas atas yang punya bisnis besar itu kebanyakan sudah pakai LinkedIn. Tapi kalau misalkan kita kelas menengah ke bawah, seringnya mainnya ya di Facebook, kalau nggak di TikTok. Oke, jadi kita mulai dari Instagram dulu. Platform visual yang ideal untuk membangun brand awareness dan engagement melalui foto, video, dan konten interaktif. Maksudnya gimana, Pak? Yang pertama ada brand awareness. Brand awareness itu bagaimana sih? Kepedulian terhadap merek. Ada orang itu fanatik terhadap merek. Kalau misalkan HP-nya tidak iPhone, tidak beli HP. Nah, itu namanya brand awareness. Selanjutnya ada engagement. Engagement itu apa sih? Bukan tunangan ya, bukan. Nah, kalau misalnya ada happy engagement, oh berarti tunangan. Engagement itu keaktifan. Keaktifan itu bagaimana? Keaktifan bagi konten kreator. Berarti apa namanya? Untuk upload konten itu rutin nggak? Nah, kalau misalkan uploadnya seminggu sekali atau sebulan sekali, ya itu kan kemungkinan untuk FYP susah. Selanjutnya keaktifan terhadap penontonnya atau audiensnya, ada yang like nggak, ada yang komen nggak. Lah kalau misalkan konten itu memunculkan komentar, maka di situ ada namanya engagement, keaktifan bagi audiens atau penonton. Selanjutnya ada Facebook, ya kan. Jaringan media sosial yang terbesar memungkinkan interaksi langsung dengan pelanggan dan pembagian konten organik. Oke. Tidak semuanya anak-anak sekarang itu punya akun Facebook. Akun Facebook itu digunakan oleh orang-orang yang usianya 30 tahun ke atas atau 20 tahun ke atas lah minimal. Jadi Facebook itu media sosial yang booming di tahun 2000-an dan itu bisa dimanfaatkan untuk penjualan. Dulu belum ada fitur marketplace, itu kita menggunakan grup jual beli. Jadi masuk ke grup jual beli, nanti ada jualan di situ. Tapi kalau sekarang ada fitur marketplace itu. Selanjutnya ada konten organik. Konten organik itu bagaimana sih? Konten organik itu adalah konten yang tidak berbayar. Ada biasanya, ya kan? Konten itu entah itu di Instagram, entah itu di Facebook, ya kan? Biasanya di bawahnya ada tulisannya bersponsor atau iklan. Lah, itu namanya konten anorganik. Konten itu berbayar. Biasanya bayarnya itu terkait dengan ini, jumlah jangkauannya berapa, terus waktunya berapa, atau seminggu atau sebulan, itu nanti jumlah biayanya itu tergantung dari itu. Selanjutnya ada Twitter, saluran real time yang memungkinkan brand untuk terlibat dalam percakapan dan membagikan pembaruan terbaru. Real time itu apa sih, Pak? Jadi Twitter itu sama seperti Facebook dan Instagram, dia itu media sosial. Tren di tahun 2000-an juga, 2000-an pertengahan lah, 2005 hingga 2007. Twitter yang sekarang berubah menjadi X itu dulunya untuk kegiatan media sosial atau ada hubungan saja, tapi hubungan komunikasi saja. Tapi di era serba digital, maka dimanfaatkan untuk penjualan. Saluran real time maksudnya bagaimana? Saluran real time itu mau kapanpun, dimanapun kita bisa menggunakan Twitter itu, dan kita bisa jualan di situ, gitulah. Itu namanya real time. Selanjutnya LinkedIn, fokus pada konten profesional dan membangun citra merek yang kredibel di antara audiens bisnis. Jadi orang-orang yang leading LinkedIn ini kebanyakan orang yang punya bisnis. Makanya di LinkedIn itu kebanyakan orang-orang yang sudah bisnisnya besar, tapi jangkauannya juga luas.
itu bisa apa namanya, kalau misalkan di Twitter atau di apa namanya, di Instagram atau di TikTok, bahasanya itu followersnya itu bisa jadi orang Prancis, orang Inggris, orang Itali, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa komunikasi di situ untuk apa namanya, berbisnis. Selanjutnya, optimalisasi mesin pencari atau SEO, riset kata kunci, mengidentifikasi kata kunci yang relevan dan populer yang akan membantu meningkatkan visibilitas website di mesin pencari. Kata kunci itu apa sih? Bahasa sederhananya adalah kalau kalian menggunakan TikTok atau Instagram, itu namanya tagar atau hashtag. Itu kata kunci. Contoh, nanti malam ada sepak bola Timnas Indonesia melawan Thailand. Meskipun kontenmu itu tidak terkait dengan sepak bola, meskipun kontennya itu tidak berbau olahraga, kontennya adalah konten jualan, tapi boleh menggunakan hashtag Timnas, yang di situ nanti akan bisa menyebabkan konten itu trending, atau dalam bahasa TikTok FYP, for your page. Selanjutnya, optimalisasi konten, mengoptimalkan konten website dengan masukkan kata kunci strategis, struktur yang baik, dan deskripsi menarik. Jadi dari riset tadi, maka kalian bisa tentukan. Nanti gampang kalau misalkan cari hashtag TikTok itu ketik aja di apa namanya, website Google Chrome gitu. Ketik aja nanti hashtag TikTok, nanti muncul yang trending, yang nomor satu itu apa. Kalau misalkan nanti malam itu permainan sepak bola Timnas melawan Thailand, ya sudah, pakai hashtag aja Timnas gitu aja. Itu bisa membuat FYP. Makanya mengoptimalkan konten dengan memasukkan kata kunci strategis. Kata kunci strategisnya di situ. Jadi meskipun tidak ada hubungannya dengan sepak bola, tidak ada hubungannya dengan konten olahraga, kalian tetap bisa memasukkan itu. Untuk apa? Untuk memunculkan videomu pada trending atau FYP. Yang ketiga adalah audit teknis, melakukan audit teknis website untuk memastikan performa yang optimal dan kesesuaian dengan algoritma mesin pencari. Jadi selain tadi misalkan pakai Timnas, kita juga sesuaikan dengan jualannya apa. Kalau misalkan jualannya otomotif, ya sudah, berarti di situ pakai hashtag misalkan Honda, Michelin, atau HSR lah. Itu kalau misalkan kita ngomong otomotif, jangan sampai kita jualannya otomotif, hashtagnya adalah Wardah, MS Glow, nggak nyambung. Jadi harus disesuaikan dengan kontennya, kata kuncinya itu atau hashtagnya. Membangun komunitas digital. Yang pertama, tujuan membangun hubungan yang erat dengan pelanggan dan penggemar merek melalui komunitas digital. Yang kedua, strategi. Identifikasi topik yang menarik bagi target audiens, ciptakan konten yang mendorong interaksi dan libatkan anggota komunitas secara aktif. Yang ketiga, manfaat, meningkatkan loyalitas merek, mendapatkan umpan balik yang berharga, dan menciptakan saluran pemasaran yang efektif. Maksudnya gimana? Saya punya bisnis saya itu bergerak di frozen food atau makanan beku, ya kan? Terus saya tuh promosinya melalui WhatsApp dan TikTok. Saya membuat grup di WhatsApp. Saya membuat grup untuk pelanggan-pelanggan saya. Supaya apa? Supaya kalau ada info terbaru terkait dengan promo, misalkan beli 2 gratis 1. Sekarang bulan Agustus, kemarin tanggal 8 misalkan ada 88, ya kan? Serba 8, ya kan? Belanja 80.000, belanja 800.000, ya kan? Belanja 8.000 mendapatkan diskon sebesar 0,8%, sebesar 8%, dan lain sebagainya. Itu dinamakan serba 8. Lah, saya infokan di WhatsApp grup. Semua pelanggan saya akan tahu infonya itu. Tapi kalau misalkan yang di TikTok bagaimana, atau belum pernah menjadi pelanggan saya bagaimana? Di akun TikTok saya, di link bio itu saya sematkan WhatsApp grup saya. Untuk informasi lebih lanjut bisa klik link di bawah ini. Lah, ketika link itu diklik, maka akan masuk ke apa namanya, grup itu tadi. Atau
selain grup, kita juga bisa membuat saluran. Kan di Facebook sekarang ada namanya saluran, di Facebook, di WhatsApp kan ada namanya saluran itu ya. Lah, kita bisa buat saluran seperti itu. Jadi selain saluran atau grup ya kan, itu kita bisa menautkan linknya itu ke akun TikTok di link bio-nya. Nanti orang yang belum tahu atau belum masuk grup, belum pernah menjadi pelanggan saya, bisa tahu infonya di situ. Nah, tujuannya membangun komunitas digital seperti itu. Kalau misalkan kita hanya mengandalkan WhatsApp Story, belum tentu semua orang biasanya menonton WhatsApp Story. Tapi kalau misalkan ditaruh di grup, orang pasti akan banyak. Oh, tak ada promo nanti tanggal 8. Nanti kalau misalkan bulan September tanggal 9, kita akan buat promo lagi serba 9 kan gitu. Oke, itu jadi tujuannya adalah membangun hubungan yang erat dengan pelanggan. Terus strateginya adalah topik yang menarik. Ya itu tadi yang saya katakan bahwa 88 orang kan tertarik. Oh ya, beli 80.000 diskon 8% misalkan. Selanjutnya ada manfaatnya meningkatkan loyalitas merek. Nama toko saya itu namanya Atistur. Jadi kalau misalkan orang itu sudah beli frozen food di toko kami, maka kalau misalkan mau beli sosis di mana ya, Atistur aja. Banyak diskon di sana, apalagi kalau misalkan pada momen-momen tertentu, misalkan ulang tahun owner, terus 88, 99 atau 10 banyak diskonnya lah. Di situ orang kan loyal itu maksudnya setia. Kalau ada apa-apa atau ada mau beli terkait dengan frozen food, pasti yang diingat adalah Atistur gitu kan. Selanjutnya mengukur keberhasilan digital branding. Yang pertama, engagement. Ukur tingkat keterlibatan audiens dengan konten digital seperti jumlah like, komentar, dan berbagi. Jadi semakin banyak yang like, semakin banyak yang komen, semakin banyak yang nge-share, di situ berarti memunculkan engagement atau keaktifan. Jadi makanya bikin konten itu yang menarik untuk dihujat, menarik untuk di komentar positif, itu nggak masalah. Yang penting dalam rangka tidak dalam konten sara. Maksudnya sara mengandung unsur sara itu maksudnya sara itu apa? Suku, agama, ras. Sara, suku, adat, ras, dan agama. Jadi jangan menyinggung tentang suku. Oh dasar Bugis, oh dasar Batak, nggak boleh gitu. Itu memang untuk memunculkan dihujat, tapi jangan. Boleh dihujat itu kan banyak orang yang misalkan tidak suka dengan apa itu ya, tapi tidak mengandung unsur sara yang penting. Jadi bikin konten yang sekiranya itu bisa memunculkan orang itu suka, orang itu komentar, orang itu share. Oh ini bermanfaat, share lah, kayak gitu. Visibilitas, pantau visibilitas merek melalui metrik seperti traffic website, peringkat di mesin mencari, dan jangkauan media sosial. Visibilitas itu apa sih? Pandangan. Kalau misalkan kurang lebih bahasanya seperti pandangan itu bagaimana? Berarti visibilitas itu semakin banyak ditonton, maka visibilitasnya tinggi. Contoh, konten saya itu di TikTok FYP, di Instagram trending ya kan, di Twitter atau di X itu muncul juga, di Facebook muncul. Lah itu namanya visibilitasnya tinggi. Tapi kalau misalkan konten saya itu tidak FYP ya kan, yang nonton 10, yang nonton 5, lah itu namanya visibilitasnya rendah. Bagaimana cara visibilitasnya tinggi? Maka harus sesuai antara kontennya dan engagementnya, ya kan? Engagementnya nanti keterlibatannya bagaimana, kan gitu. Aktif nggak audiensnya, kan gitu. Aktif nggak konten kreatornya untuk mengupload, rutin nggak, kan gitu. Kalau misalkan rutin, nanti visibilitasnya juga tinggi. Konversi, ukur keberhasilan dalam mengubah audiens menjadi pelanggan melalui metrik seperti tingkat konversi dan nilai seumur hidup pelanggan. Maksudnya bagaimana sih konversi? Konversi itu misalkan gini, orang yang nonton konten saya itu pasti beli. Nah itu namanya konversinya tinggi. Tapi kalau misalkan konten saya FYP yang nonton ribuan, tapi yang beli produk saya mungkin hanya 10 orang, 15 orang, itu namanya konversinya rendah. Nggak masalah yang nonton konten saya itu 100.000, 100.000, ya 100.000 yang nonton, tapi yang transaksi di toko saya itu bisa ribuan orang.
Atau yang nonton hanya sekedar 50 akun, tapi yang beli itu ada 30 akun. Nah, itu konversinya cukup tinggi. Percuma kontennya yang nonton banyak tapi yang beli nggak ada, itu namanya tingkat konversinya rendah. Jadi kalau misalkan mengukur keberhasilan digital branding itu, yang pertama adalah keaktifannya bagaimana, keaktifan audiens, mau komen nggak, mau nge-like nggak, kan gitu, mau nge-share nggak, hanya visibilitas, FYP nggak. FYP ditentukan dengan engagement. Selanjutnya konversi, semakin semakin tinggi orang yang beli, semakin banyak orang yang beli, maka kita lihat di kontennya. Kalau misalkan di kontennya ternyata FYP terus sampai ribuan, 10.000 yang nonton, tapi yang beli sekitar 100 orang, ya lumayan lah, kan gitu. Mungkin dari 100 atau ribuan itu tadi 10.000 itu mungkin yang nonton kan tidak hanya orang Jember saja, bisa jadi orang Jawa Barat, bisa jadi orang Sumatera dan lain sebagainya, karena jangkauannya luas untuk digital itu. Oke, selanjutnya kesimpulan dari rekomendasi. Oke, kesimpulannya apa pada materi digital ruang lingkup digital branding ini? Digital branding merupakan strategi penting bagi setiap bisnis di era digital saat ini. Jadi, kalau misalkan kalian mau bisnis, berarti kan yang ditentukan itu namanya branding atau merek. Cara memperkenalkan merek bagaimana, kan gitu. Branding itu bisa jadi product branding, bisa personal branding, ataupun corporate branding. Jadi corporate branding itu yang dikenal adalah perusahaannya. Kalau product branding yang lebih dikenal adalah produknya. Kalau personal branding yang dikenal lebih ke orangnya. Ada perusahaan itu yang dikenal nama perusahaannya, ada yang dikenal dengan nama produknya, ada yang dikenal dengan orangnya, kan gitu. Dengan memahami definisi, komponen, dan strategi digital branding, perusahaan dapat membangun identitas digital yang kuat, menciptakan konten yang menarik, memanfaatkan platform media sosial secara efektif, dan mengukur keberhasilan kampanye. Melalui pendekatan yang komprehensif dan terpadu, perusahaan dapat meningkatkan visibilitas merek. Tadi ya, visibilitas, semakin banyak jangkauannya, atau semakin banyak orang yang bisa lihat itu, menarik pelanggan baru, dan mempertahankan loyalitas jangka panjang. Bisa menarik pelanggan baru. Kalau misalkan brandingnya itu menarik, maka pelanggannya akan bertambah. Selanjutnya, mempertahankan loyalitas jangka panjang. Yang pelanggan yang baru terus bertambah, tapi pelanggan yang lama tidak lari, tetap belinya di toko kalian. Nah, itu namanya mempertahankan loyalitas jangka panjang. Oke, sekian dulu tentang materi ruang lingkup digital branding. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.